merupakan aktivitas pengelolaan proses produksi barang atau jasa dengan cara mengubah sumber daya atau input menjadi hasil akhir atau output. Input yang digunakan dapat berupa tenaga kerja, bahan baku, modal, energi, dan teknologi. Manajemen operasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap proses operasional. Pentingnya manajemen operasi. Yang pertama, mendukung keunggulan kompetitif. Manajemen operasi dapat membantu perusahaan menciptakan produk atau jasa berkualitas tinggi dengan harga bersaing melalui peningkatan kualitas secara terus-menerus, fokus pada kebutuhan pelanggan, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang kedua, peran dalam organisasi. Fungsi operasi menjadi pusat teknis atau technical core dari sebuah organisasi. Keberhasilannya berdampak langsung pada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan fungsi lainnya. Keputusan strategis dalam manajemen operasi. Yang pertama, desain produk dan jasa, melibatkan perancangan produk sesuai kebutuhan pasar. Keputusan ini memengaruhi biaya produksi, kualitas, dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, pengelolaan kualitas, menerapkan standar kualitas dan sistem pengendalian mutu untuk memastikan produk atau jasa memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, manajemen persediaan dan penjadwalan, menentukan kebutuhan stok bahan baku dan menyusun jadwal produksi agar efisien dan sesuai permintaan pelanggan. Yang keempat, pemilihan lokasi dan tata letak, menentukan lokasi pabrik berdasarkan kedekatan dengan pasar, bahan baku atau transportasi. Dan tantangan dalam manajemen operasi. Yang pertama, pertumbuhan sektor jasa. Sekarang ini semakin banyak organisasi bergerak di sektor jasa seperti perbankan dan kesehatan yang membutuhkan pendekatan berbeda dari manufaktur. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Penggunaan komputer aided design atau CAD dan sistem manufaktur terintegrasi atau CAM dapat mempermudah perencanaan dan pengendalian produksi. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan dengan mengadopsi filosofi seperti total quality management untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Manajemen operasi merupakan elemen kunci untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat menghasilkan produk dan jasa berkualitas tinggi, mengelola sumber daya secara efisien, serta beradaptasi terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah. Unilever merupakan salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1933, Unilever memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produksi perawatan tubuh, dan perawatan rumah tangga. Dengan strategi distribusi yang luas, perusahaan memiliki basis pelanggan yang besar di seluruh Indonesia. Unilever dikenal karena komitmennya terhadap inovasi produk, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian masalah, Unilever menghadapi tantangan dalam manajemen rantai pasok dan distribusi, khususnya dalam mempertahankan efisiensi operasional di tengah kebutuhan untuk memperluas pasar. Misalnya, pengelolaan persediaan produk seperti buah vita dan GoGo memerlukan sistem logistik yang terintegrasi untuk menjaga ketersediaan produk di berbagai wilayah. Selain itu, tantangan terkait diferensiasi produk dan menjaga kualitas di tengah persaingan pasar juga menjadi perhatian utama. Kemudian analisis masalah. Yang pertama, efisiensi rantai pasok. Sistem logistik yang kompleks memerlukan manajemen persediaan yang terintegrasi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Ketidakefisienan dalam rantai pasok dapat menyebabkan kekurangan produk di pasar tertentu. Yang kedua, kualitas dan diferensiasi produk. Konsumen memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas dan inovasi produk Unilever, sehingga perusahaan harus berinovasi pada desain dan kemasan produknya. Yang ketiga, tuntutan teknologi. Untuk mempertahankan daya saing, Unilever perlu mengoptimalkan teknologi digital dalam proses produksi dan distribusi. Kemudian solusi yang bisa diberikan. Yang pertama, pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pengimplementasi teknologi supply chain management berbasis AI untuk memprediksi permintaan pasar dan mengoptimalkan persediaan. Kemudian kolaborasi erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas.
Yang kedua adalah strategi diferensiasi produk. Fokus pada inovasi produk dengan melibatkan konsumen dalam desain produk melalui survei dan uji coba pasar. Kemudian penerapan total quality management untuk menjaga konsistensi mutu produk di setiap tahap produksi. Yang ketiga, transformasi digital. Mengadopsi sistem otomatisasi dalam produksi seperti penggunaan CID dan CIM untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur. Kemudian pemanfaatan teknologi IoT atau Internet of Things untuk memonitor logistik dan memastikan produk mencapai konsumen dengan tepat waktu. Selanjutnya, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan pengelolaan investasi dalam aset jangka pendek seperti gas, piutang, dan persediaan yang bertujuan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, dan yang kedua memastikan perusahaan mampu membayar kewajiban tepat waktu. Kemudian faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan terkait modal kerja. Yang pertama, jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur membutuhkan modal kerja lebih besar dibandingkan dengan perusahaan jasa. Yang kedua, syarat kredit. Penjualan kredit dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja, terutama jika periode kredit diperpanjang. Yang ketiga, waktu produksi. Semakin lama waktu produksi, maka semakin besar kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan yang rendah dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, manajemen modal kerja harus mempertimbangkan trade-off antara profitabilitas, likuiditas, dan risiko. Yang pertama, likuiditas tinggi. Berarti perusahaan memiliki banyak aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban, tetapi mengurangi profitabilitas karena modal tidak diinvestasikan secara produktif. Yang kedua, likuiditas rendah. Berarti risiko meningkat, tetapi profitabilitas lebih besar karena dana dapat dialokasikan untuk investasi dengan pengembalian lebih tinggi. Selanjutnya, klasifikasi modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Aktiva lancar yang dibutuhkan untuk mendukung operasional jangka panjang. Yang kedua, modal kerja temporer. Aktiva lancar yang bervariasi sesuai kebutuhan musiman perusahaan. Kemudian, kebijakan pendanaan modal kerja. Yang pertama, kebijakan hedging, menggunakan sumber pendanaan dengan jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan aktiva lancar. Yang kedua, kebijakan konservatif, mengandalkan pendanaan jangka panjang untuk memastikan likuiditas. Yang ketiga, kebijakan agresif, memanfaatkan pendanaan jangka pendek untuk memaksimalkan profitabilitas. Manajemen modal kerja yang efektif bertujuan menjaga keseimbangan antara risiko dan profitabilitas, memastikan perusahaan mampu beroperasi dengan lancar, serta memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan. Keputusan yang dibuat harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kebutuhan operasional dan kondisi pasar. Bank Tabungan Negara atau BTN merupakan bank milik negara yang berdiri pada tahun 1897 dengan fokus utama pada pembiayaan sektor perumahan di Indonesia. BTN menjadi pemain utama dalam mendukung program perumahan rakyat, menyediakan produk kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan jasa perbankan lainnya. Bank BTN sedang menghadapi tantangan dalam mengelola modal kerja, khususnya pada aspek likuiditas dan profitabilitas. Masalah utama yang diidentifikasi adalah yang pertama, ketidakseimbangan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Likuiditas perusahaan menurun akibat peningkatan kewajiban lancar yang tidak diiringi dengan pertumbuhan gas yang memadai. Yang kedua, perputaran modal kerja yang rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kelebihan modal kerja atau pengelolaan piutang dan persediaan yang kurang efektif. Yang ketiga, dampak pada profitabilitas. Rasio modal kerja yang tidak optimal berdampak pada rendahnya pendapatan operasional perusahaan. Kemudian, analisis masalah. Yang pertama, likuiditas. Penurunan likuiditas dapat mengganggu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang berisiko menurunkan kepercayaan mitra bisnis. Yang kedua, efisiensi modal kerja. Perputaran modal kerja yang rendah mencerminkan pengelolaan aktiva lancar seperti piutang dan persediaan yang tidak maksimal,
sehingga modal sepenuhnya tidak produktif. Yang ketiga, profitabilitas rendah. Kurangnya efisiensi pengelolaan modal kerja dapat membatasi potensi perusahaan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Kemudian solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, optimalisasi likuiditas dengan menyeimbangkan rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar, dengan meningkatkan kecantikan kas dan menekan utang jangka pendek, menggunakan sistem pengelolaan arus kas berbasis teknologi untuk memantau likuiditas secara real time. Yang kedua, peningkatan perputaran modal kerja, mempercepat penagihan piutang melalui kebijakan kredit yang lebih ketat, meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dengan metode just in time untuk mengurangi modal yang terikat pada persediaan. Yang ketiga, pengelolaan kewajiban, menegosiasikan ulang tenggat pembayaran utang dengan kreditur untuk memperpanjang jatuh tempo kewajiban. Kemudian mengurangi beban bunga melalui restrukturisasi pinjaman atau mencari sumber pendanaan yang lebih murah. Yang keempat, strategi peningkatan profitabilitas dengan mengalokasikan modal kerja yang tersedia untuk aktivitas investasi jangka pendek yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi. Kemudian memperbaiki efisiensi operasional dengan analisis rasio profitabilitas secara berkala. Arti penting manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor sentral dalam organisasi. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan karyawan. Manajemen SDM dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan bersaing, baik melalui kualitas maupun efisiensi operasional. Keunggulan SDM dianggap lebih tahan lama dibandingkan faktor lain seperti kualitas atau biaya produksi karena sulit diduplikasi oleh pesaing. Kemudian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi perencanaan SDM. Proses ini memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualifikasi karyawan yang tepat, melibatkan 3 langkah, yaitu memperkirakan kebutuhan personel, membandingkan dengan bakat yang ada, dan merancang rencana untuk pelatihan, pengembangan, atau perekrutan. Yang kedua, fungsi analisis pekerjaan, melibatkan identifikasi tugas pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Metode analisis termasuk observasi, wawancara, dan pembentukan komite. Yang ketiga, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan menjelaskan identitas, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Spesifikasi pekerjaan menyebutkan karakteristik individu seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Dan yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dapat dilakukan secara internal dan atau eksternal. Seleksi melibatkan evaluasi kandidat untuk menentukan kecocokan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keenam, penilaian kerja, mengukur hasil kerja karyawan untuk memastikan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Yang ketujuh, kompensasi dan insentif, memberikan penghargaan finansial seperti gaji, bonus, dan tunjangan yang dirancang untuk mempertahankan karyawan dan memotivasi kinerja. Manajemen sumber daya manusia merupakan elemen strategis dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang tepat, SDM dapat menjadi benderang utama TSM perusahaan. Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi dan layanan transportasi yang berdiri pada tahun 2010. Gojek kini berkembang menjadi ekosistem super app dengan lebih dari 20 layanan termasuk transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan banyak lagi. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, Gojek berfokus pada inovasi digital dan pemberdayaan mitra untuk mendukung transformasi ekonomi digital. Gojek Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dalam mengelola SDM di era Society 5.0, khususnya terkait yang pertama, pengelolaan kebutuhan tenaga kerja. Ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan dengan jumlah karyawan yang tersedia. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Karyawan memerlukan pelatihan untuk menghadapi teknologi baru dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja yang cepat. Yang ketiga, rekrutmen.
sulit menemukan talenta yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi digital dan teknologi di era modern. Kemudian analisis masalah. Yang pertama, kurangnya strategi rekrutmen yang terarah, ketergantungan pada cara tradisional atau kurangnya inovasi dalam merekrut kandidat berkompetensi digital. Yang kedua, kesenjangan keterampilan. Teknologi yang cepat berubah menyebabkan kebutuhan akan keterampilan baru yang tidak dimiliki sebagian besar karyawan. Yang ketiga, kurangnya perencanaan suksesi. Belum optimalnya program untuk mempersiapkan kandidat potensial mengisi posisi penting di masa depan. Kemudian solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, optimalisasi rekrutmen digital. Menggunakan platform digital dan media sosial untuk menjangkau kandidat yang memiliki keterampilan digital tinggi. Kemudian implementasi AI-driven recruitment system untuk menjaring kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, program pengembangan karyawan, meluncurkan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan digital karyawan seperti pelatihan data analitik, cloud computing, dan pemrograman. Kemudian adakan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menyediakan program upskilling berbasis kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, perencanaan suksesi yang strategis, mengidentifikasi talenta internal yang potensial untuk menduduki posisi strategis. Kemudian merancang program mentoring dan rotasi kerja untuk memperluas wawasan dan pengalaman karyawan. Kemudian melibatkan HRD, manajemen, dan perwakilan karyawan dalam merumuskan rencana pengembangan karir yang transparan. Yang keempat, peningkatan kolaborasi antara teknologi dan manusia. Kembangkan sinergi antara teknologi dan SDM melalui adopsi sistem kerja yang hybrid. Kemudian sediakan platform kolaborasi digital untuk mempermudah komunikasi lintas tim dan wilayah. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin sebuah organisasi atau kelompok dengan memahami situasi anggota serta memberikan motivasi agar bekerja lebih keras. Pemimpin juga diharapkan mampu mengatasi konflik, menghormati pendapat anggota, dan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif. Kemudian karakteristik dan keahlian pemimpin. Seorang pemimpin efektif memiliki karakteristik seperti percaya diri, gigih, mampu beradaptasi, tajam mengamati, dan toleransi terhadap stres. Keahliannya meliputi komunikasi yang efektif, kemampuan berorganisasi, dan menciptakan konsep baru. Kemudian gaya kepemimpinan. Yang pertama, autokratis. Pemimpin memegang kendali penuh, memberikan perintah tanpa melibatkan karyawan. Yang kedua, demokratis. Melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan mendasarkan kebijakan pada musyawarah. Dan yang ketiga, free rein atau delegatif. Memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk mengatur tugas mereka sendiri, dengan pemimpin hanya bertindak sebagai konsultan. Motivasi merupakan dorongan yang dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Motivasi bisa berasal dari diri sendiri atau intrinsik, atau dari luar atau ekstrinsik. Adapun cara meningkatkan motivasi, seorang manajer dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan pengakuan, menerapkan metode seperti manajemen by objective atau MBO, atau menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Kepemimpinan dan motivasi saling berkaitan, di mana pemimpin yang baik harus mampu memahami kebutuhan anggotanya serta memberikan motivasi yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang berdiri sejak era Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1817. Saat ini Kimia Farma merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kesehatan, meliputi produksi obat-obatan, distribusi, serta pengelolaan jaringan apotek dan klinik. Sebagai pemain utama di sektor farmasi, Kimia Farma terus mengembangkan bisnisnya dengan memperkuat distribusi produk dan meningkatkan layanan kesehatan. Kemudian masalah, Kimia Farma, perusahaan farmasi besar di Indonesia, sedang mengalami penurunan mutu hasil kerja dan kuantitas kerja karyawan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi dari pimpinan dan minimnya komunikasi langsung antara manajemen dengan karyawan mengenai visi dan misi perusahaan.
Akibatnya, beberapa karyawan mengalami kesulitan menjalankan tugas mereka secara maksimal. Kemudian analisis masalah. Yang pertama, kurangnya motivasi. Pemimpin kurang memberikan apresiasi atau dorongan moral kepada karyawannya, sehingga tidak ada pendekatan personal atau komunikasi langsung yang memadai dengan karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan cenderung tidak melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, sehingga menurunkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya penjelasan tentang visi perusahaan membuat karyawan tidak memahami tujuan kerja yang ingin dicapai. Kemudian, solusi yang bisa diberikan. Yang pertama, penerapan kepemimpinan transformasional. Pemimpin perlu meningkatkan hubungan personal dengan karyawan dengan memberikan inspirasi dan memperhatikan kebutuhan pengembangan individu. Kemudian, menanamkan rasa kepercayaan dan kepemilikan melalui keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, peningkatan motivasi karyawan, memberikan penghargaan berbasis pencapaian baik berupa insentif finansial maupun non-finansial seperti sertifikat penghargaan. Kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi internal dengan melakukan pertemuan rutin antara manajemen dan karyawan untuk menyampaikan tujuan kerja serta mendengarkan masukan dari mereka. Kemudian pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda dengan melibatkan kreativitas dan inovasi. Proses ini bertujuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan peluang dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang ada. Selanjutnya, pola pikir kewirausahaan merupakan sikap yang selalu mencari peluang baru berdasarkan kreativitas dan inovasi, serta berusaha mengubah tantangan menjadi peluang. Hal ini melibatkan sikap bulat, tekun, dan tidak menyerah, keahlian dalam manajemen bisnis, komunikasi, dan bernegosiasi. Selanjutnya, jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, entrepreneurs merupakan individu yang menjalankan bisnis sendiri. Yang kedua, intrapreneurs merupakan individu yang menerapkan ide kewirausahaan dalam perusahaan. Yang ketiga, innopreneurs merupakan karyawan yang memanfaatkan kemampuan inovatif di dalam struktur organisasi. Yang keempat, ultrapreneurs merupakan pemimpin bisnis yang membuka usaha di berbagai tempat dengan pendekatan yang inovatif. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison dengan visi memberdayakan usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia. Saat itu banyak UKM yang kesulitan untuk menjual produk mereka secara luas karena keterbatasan akses pasar dan modal. Dengan memanfaatkan teknologi, Tokopedia menjadi platform yang menghubungkan penjual dan pembeli secara online, memungkinkan siapa saja untuk memulai usaha dengan mudah. Tokopedia kini adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna aktif bulanan dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian digital. Tokopedia menghadapi sejumlah tantangan dan masalah di awal pertumbuhannya. Yang pertama adalah keterbatasan akses pasar. Banyak UKM kesulitan menjangkau pelanggan di luar wilayah lokal karena keterbatasan distribusi. Yang kedua, kepercayaan konsumen terhadap transaksi online. Sebelum Tokopedia, banyak konsumen ragu untuk bertransaksi online karena khawatir terhadap kualitas produk atau keamanan pembayaran. Yang ketiga, kurangnya literasi digital. Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis mereka. Kemudian, analisis masalah. Keterbatasan akses pasar untuk UKM. UKM hanya menjangkau pasar lokal secara fisik, sehingga peluang untuk memperluas bisnis mereka terbatas. Yang kedua, minimnya kepercayaan dalam transaksi online. Konsumen tidak yakin dengan keaslian produk atau keamanan pembayaran yang menghambat adopsi e-commerce. Yang ketiga, kurangnya dukungan teknologi untuk pelaku usaha. Banyak UKM yang belum memahami bagaimana mengelola bisnis secara digital, sehingga sulit memanfaatkan platform seperti Tokopedia. Kemudian, solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, penyediaan platform digital untuk UKM.
Tokopedia dapat menyediakan akses mudah bagi UKM untuk menjual produk mereka secara online dengan menjangkau pasar di seluruh Indonesia. Yang kedua, sistem pembayaran dan logistik yang terintegrasi. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk memastikan keamanan pembayaran antara penjual dan pembeli. Kemudian kemitraan dengan layanan logistik untuk menjamin pengiriman produk yang cepat dan handal. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi bagi pelaku usaha. Tokopedia dapat mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital pelaku usaha kecil dengan penyediaan alat bantu seperti data analitik dan panduan pemasaran untuk membantu pengembangan usaha mereka. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen dengan menyediakan ulasan produk dan sistem peringkat untuk meningkatkan transparansi dan menawarkan garansi pengembalian uang bagi pembeli.